Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin untuk kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah, mengetahui, menghadiri pengajian-pengajian yang menjelaskan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahuinya, kita amalkan, dan inilah amal saleh ketika kita kerjakan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah akan menerima amal ibadah kita tersebut, dan amalan itulah satu-satunya yang bermanfaat bagi kita untuk menjadikan bahagia di dunia dan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bahwa dalam ketakwaan ini Allah telah mengutus utusan-utusannya dari kalangan kita, yaitu manusia, untuk mendakwahkan agar kita senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Yusuf surat ayat ke-108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu apa? Mendakwahkan, mengajak orang-orang untuk hanya beribadah kepada Allah, itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu atas keyakinan mengetahui bahwa dakwah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dakwah yang hak, yang benar, yang mana ini jauh berbeda dari dakwah selain dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebatilan. Yaitu, dan ini pun akan diikuti oleh orang-orang yang mengikutiku, dan maha suci Allah, dan saya tidak termasuk orang-orang yang mensyirikatkan Allah, yang beribadah kepada selain Allah SWT. Nah, dalam ayat ini Allah merintahkan kepada Rasulullah SAW agar mendakwahkan manusia, mendakwahkan hambanya, mendakwahkan hamba Allah, mendakwahkan umat Rasulullah SAW di antara kita, yaitu betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan begitu juga kepada nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW juga sama perintahnya dari Allah SWT untuk bertakwa kepada Allah, mengerjakan ibadah hanya kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25 Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul, kecuali setiap mereka kami perintahkan, kami wahyukan kepada mereka tidak berhak untuk beribadah kepada selainku. Jadi semua rasul memerintahkan pada umatnya manusia untuk hanya bertakwa kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah SWT. Maka oleh karena itu beribadahlah kalian kepada Allah SWT. Dan Rasulullah SAW sudah mendakwahkan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW, 13 tahun lamanya berdakwah di Mekah. Sebelumnya beliau dikenal oleh orang-orang Mekah orang yang sangat dipercaya. Mereka selalu menjadikan barang-barang berharga mereka titipkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga begitu banyak titipan-titipan. Yang kita tahu ketika beliau hijrah masih ada titipan-titipan orang Mekah, padahal mereka membenci Nabi Muhammad dengan dakwah hanya beribadah kepada Allah. Tetapi mereka percaya pada harta dunia mereka titipkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini hal-hal yang mereka memang sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat yang amanah. Tetapi ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah hanya kepada Allah, jangan beribadah kepada selain, kepada patung-patung yang mereka jadikan sarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, kata mereka Lata Uzza Manat. Dan begitu banyak patung-patung yang mereka jadikan sarana untuk menyampaikan tujuan mereka kepada Allah. Nah, akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mendakwakan hanya kepada Allah, langsung kepada Allah Ta'ala. Ketika itu mereka langsung berubah 180 derajat. Mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah orang gila, orang yang pembohong. Dan Rasulullah SAW diazab, dikucilkan, diasingkan, dan akhirnya beliau pun akan dibunuh. Padahal perintah untuk kebaikan manusia agar mereka bahagia dunia dan akhirat. Dan itu yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya beliau pun akan dibunuh. Dan akhirnya Rasulullah SAW harus meninggalkan kota Mekah yang beliau cintai, pindah ke kota yang jauh dari kota Mekah. Nah, inilah konsekuensi dari dakwah kepada Allah Ta'ala, akan banyak rintangan-rintangan yang akan dihadapi. Tetapi Allah sudah menjanjikan begitu besarnya pahala ketika orang mendakwahkan manusia hanya beribadah kepada Allah. Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Surah Fussilat ayat 33. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya, perkataannya? Maksudnya tidak ada ucapan yang lebih baik kecuali ucapan orang-orang yang mendakwahkan untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah SWT dalam ibadah. Dan kemudian selain mendakwakan, orang tersebut mengamalkannya, beramal saleh. Konsekuensi dari tauhid pada Allah, maka kita harus mengetahui perintah-perintah Allah dan kita kerjakan. Kalau itu perintah kita kerjakan, kalau larangan kita tinggalkan. Itulah bentuk dari konsekuensi kita beribadah kepada Allah. Kita harus mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan sesungguhnya aku dari orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Muslim itu artinya apa? Muslim apapun yang diperintahkan oleh Rasulnya mereka tunduk. Sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati. Tidak mencari-cari alasan, tidak ada lagi keraguan, dengan yakin bahwa ini perintah Allah langsung mengerjakan. Inilah seorang muslim. Dan pahala orang yang mendakwahkan kepada Allah ini diberikan pahala yang begitu besar, sehingga Rasulullah SAW yang dimana diriwayatkan oleh Imam
Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya engkau mengajak satu orang saja mendengarkan ajakanmu untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, maka itu jauh lebih baik dari unta merah. Unta merah ini adalah kendaraan yang paling mahal di masa Rasulullah SAW. Maka apa kendaraan yang paling mahal di zaman kita sekarang ini? Ya, yang harganya misalkan, ya, maka jauh satu orang yang mendengar mengerjakan ajakan kita untuk hanya beribadah kepada Allah, maka itu pahalanya jauh lebih besar dari kendaraan termahal saat ini. Nah, ini pahala ketika kita bisa bersabar. Kemudian juga hadis yang dikatakan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda," barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, yaitu mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Misalnya kita mengajak orang, ayo besok kita puasa sunnah, maka dengan mengajak tersebut orang-orang akhirnya teringat, oh iya besok puasa sunnah, dan dia akhirnya mengerjakan puasa sunnah. Satu orang saja misalkan karena ajakan kita tadi, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya tersebut. Dia mendapatkan pahala puasa, kita pun mendapatkan pahala puasa, ya. Kemudian dari rahmat Allah Ta'ala, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, dan tidak dikurangi pahala orang yang mengerjakan tersebut sedikit pun. Nah, inilah keutamaan kita mengajak orang-orang untuk betul-betul hanya beribadah kepada Allah, ya. Maka Allah berikan pahala yang besar. Dan kewajiban dakwah ini bukan hanya untuk para nabi saja, tetapi Allah perintahkan, ya, kepada kita semuanya manusia untuk saling mengingatkan, mengerjakan kebaikan dan mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Dan ini kewajiban setiap orang, yaitu ingkar mungkar dan memerintahkan kepada beribadah kepada Allah SWT, mengingkari kesyirikan, hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam. Ini adalah kewajiban setiap muslim. Dan contohnya, misalkan kita sebagai kepala rumah tangga, seorang bapak, maka kita harus mengajak istri, anak-anak kita untuk mereka taat kepada Allah. Kalau keluar rumah harus menutup aurat. Kalau anak sudah 7 tahun diperintahkan Nabi, diperintahkan untuk sholat. Kemudian 10 tahun diperintahkan untuk dipukul. Ini harus kita kerjakan. Ini kewajiban kita sebagai orang tua dan kita sebagai pemimpin, dan kita akan ditanyakan nanti di akhirat. Seandainya kita, ya, perintah kita ini mengajak kepada taat pada Allah dikerjakan oleh istri kita, anak kita, kita mendapatkan pahala yang tadi sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, ya, untuk salat, mereka melakukan salat dan sabarlah. Ya, kita lihat memang dakwah itu perlu kesabaran. Anak-anak kecil, ya, maka kita lihat mereka begitu ngantuknya di waktu subuh, kita bangunkan, sabar, kita ajak supaya mereka betul-betul terbiasa. Setiap yang dilakukan si anak salat tersebut, maka kita mendapatkan pahala seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, ini perintah dari Allah SWT. Sabarlah kalian untuk mendakwakan. La nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta rezeki, upah, kata Allah Ta'ala kepada kalian. Nahnu narzukuka. Bahkan kamilah yang telah memberikan rezeki kepada kalian, ya. Nah, ayat ini merintahkan pada kita bahwa kewajiban masing-masing untuk mendakwahkan sesuai dengan kemampuan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah, ya, hadis yang telah kita dengar dari Rasulullah SAW, yang kita pahami hadis tersebut dengan baik kepada orang lain, kita ajak orang lain untuk melakukannya. Ini perintah untuk dakwah, ya, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Maka dalam menyampaikan dakwah ini kita perlu hal-hal yang membantu kita agar orang tersebut mau mendengarkan dakwah kita. Di antaranya yang kita perlukan yaitu harus dengan
ikhlas niat kita karena kita mencintai orang yang kita dakwahi dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi jangan kita mendakwakan tersebut rasa benci, marah, atau menganggap orang tersebut hina. Nah, ini akan sulit dakwah kita diterima. Jadi ajakan kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala betul-betul bagaimana kita mencintai agar orang ini mendapatkan kebaikan, karena syariat Allah tujuannya untuk kebaikan bagi kita, dan kita ingin bahwa kebaikan yang kita rasakan karena sudah mengetahui syariat Islam dan kita amalkan, bahagia kita ingin juga sebarkan pada orang lain dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan untuk mencemoohkan orang lain, ya. Dan ini yang membantu kita untuk supaya dakwah kita terima. Jadi kita dakwakan itu tersebut karena mencintai saudara kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, salah seorang kalian tidak beriman, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Ketika dia sudah mengetahui syariat Islam, dia bahagia, tenang menjalankannya. Dia ingin kebahagiaannya ini juga dilakukan, didapatkan oleh saudaranya. Jadi rasa cinta bukan karena rasa ingin menjatuhkan orang lain. Nah, ini yang pertama. Kemudian dalam berdakwah kita, yang membantu kita agar dakwah diterima, yaitu harus mempelajari ilmu syar'i. Jadi ketika kita akan mendakwakan tersebut, pelajari dulu apa dalilnya, apa perintahnya, bagaimana tuntunan yang benar dalam ibadah kepada Allah SWT. Setelah kita betul-betul paham, baru kita sampaikan sehingga betul-betul jelas. Jangan ketika sesuatu yang itu belum kita pahami dengan jelas, kita sudah mengajak orang, ketika ditanya, didiskusikan, kita jadi bingung. Akhirnya orang jadi tidak mau menerima dakwah kita. Jadi kita harus belajar dulu, nuntut dulu, ya, apa sebetulnya perintah Allah dalam Quran dan hadis, apa yang diperintahkan Nabi SAW dengan baik. Setelah kita pahami, kita amalkan, kita ajak orang lain. Dan ketika orang tersebut butuh diskusi dan masukan, dan kita jelaskan dengan baik, mereka akan yakin dan akhirnya mereka menerima. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah, qul hadhi sabili, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallahi ala basirah, aku mendakwahkan untuk, ya, mengajak orang-orang kepada Allah ala basirah, yaitu dengan yakin. Yakin itu dengan apa? Dengan ilmu. Karena dengan kita tahu apa dalilnya perintah Allah, apa dalilnya perintah Rasulullah SAW, yakin kita ini adalah benar. Selain dari ini adalah tidak benar. Ya, ini yang membantu kita agar dakwah kita diterima oleh keluarga kita, oleh teman kita, orang-orang yang kita cintai. Ya. Kemudian yang membantu kita dalam dakwah supaya terima orang lain, maka kita harus bersikap lemah lembut. Ya. Dakwah itu sendiri, ngajak orang itu berat. Kalau caranya sudah kasar, maka orang, ya, tidak ada pada dasarnya orang itu tidak mau disalahkan. Maka kita harus bisa bersikap lemah lembut. Bahkan Rasulullah SAW saja diperingatkan oleh Ta'ala, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik, ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Allah SWT merintahkan pada Nabi Muhammad surah Ali Imran 159, maka dengan rahmat dari Allah SWT, kasih sayang dari Allah Ta'ala, ya, maka berlemah lembutlah kepada mereka. Dalam menyampaikan, berlemah lembutlah. Seandainya engkau keras dan kasar, ya, keras hati dan kasar dalam mendakwakan, niscaya mereka akan berpaling dari dirimu. Dan maafkanlah mereka dan minta ampunlah kepada Allah bagi mereka, dan ajak mereka diskusi. Nah, jadi dalam mendakwahkan orang-orang kita cintai tadi, ikhlasnya pada Allah Ta'ala, ajak diskusi, mungkin belum paham, kita jelaskan yang baik. Apalagi orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, teman kita, anak kita, istri kita ajak diskusi agar betul-betul menjalankan perintah Allah di dunia ini, ya, sehingga orang pun akan terima dakwah kita, orang kita cintai terima dakwah kita. Bahkan Nabi Musa, kita tahu bagaimana Fir'aun begitu kerasnya, ya, bengisnya. Allah perintahkan pada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Maka Musa wa Harun, sampaikanlah kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut, ya, supaya dia ingat kepada Allah dan dia jadi takut kepada Allah SWT.
Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ketika kita mendakwakan ini tujuannya untuk apa? Supaya kita, lingkungan kita, rumah tangga, masyarakat kita terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang perintah dakwah ini, supaya betul-betul rumah tangga kita bahagia, jauh dari perselisihan, jauh dari kesengsaraan, masyarakat kita, RT, RW, negara bahkan seandainya semuanya mereka saling mendakwah, mengajak untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka negara kita menjadi negara yang damai, pemimpin yang adil. Tapi kita lihat kenapa masyarakat kita, karena sudah cuek, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Nah, ini bertentangan dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam kita diperintahkan untuk mengingkari kalau ada sesuatu yang bertentangan, merusak akhlak, itu harus kita ingkari supaya tidak menyebar kerusakan ini. Akhirnya Allah turunkan azab. Allah SWT berfirman, "Wa ma kana rabbuka wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Surat Hud 117. Dan Rabb kalian tidak akan menghancurkan suatu negeri, ya. Jadi dengan sebab kezaliman. Jadi ayat ini menjelaskan ketika suatu negeri mereka sudah zalim kepada Allah. Zalim itu artinya apa? Tidak melaksanakan perintah Allah. Allah akan hancurkan mereka. Dan itu sudah kita lihat cerita-cerita dalam Al-Quran. Begitu yakin bahwa Allah begitu menghancurkan pada kaum-kaum yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Wa ahluha muslihun, dan seandainya penduduknya itu adalah orang yang soleh, yang beribadah kepada Allah, Allah tidak akan menghancurkan negeri tersebut. Tapi sebaliknya, kalau mereka zalim, ya, mereka bermaksiat pada Allah dan cuek sesama penduduknya, maka mereka Allah akan berikan azab silih berganti, terus berdatangan azab demi azab yang lainnya. Dan kita tidak bahagia di negeri sendiri, kita tidak bahagia, sengsara, susah hidup. Itu kenapa? Karena tidak ada lagi ingkar mungkar. Semua orang sudah cuek. Ketika melakukan kesalahan-kesalahan korupsi dan lain-lainnya, dibiarkan saja. Tidak ada tolong-menolong untuk taat kepada Allah. Akhirnya apa? Kita sendiri yang akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberi gambaran, ya, ketika kita tidak melakukan dakwah beribadah kepada Allah, kita diam saja. Digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti, ya, orang yang naik kapal, yang mana kapal itu ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Maka orang yang bagian bawah mengatakan, kita di bawah, kita lubangin bawah ini, dan kita tidak menyakiti, kan ini daerah kita, kita tidak menyakiti orang atas, kita hanya merusak bagian kita saja. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya orang di atas membiarkan orang di bawah tersebut merusak kapal tersebut? Apa yang terjadi? Maka kapalnya akan bocor, air akan masuk dan tenggelam. Begitulah gambaran Rasulullah SAW. Ketika kita diam di masyarakat, di keluarga kita, istri, anak kita bermaksiat pada Allah, kita cuek, tidak mengingkari mereka, hancur rumah tangga tersebut, pasti menyebabkan perselisihan, cekcok setiap hari. Begitu juga masyarakat kita. Kalau ada di RT RW yang melakukan maksiat pada Allah, kita diam, tidak mengingkari, tidak perbaiki, RT RW akan selalu menjadi cekcok, apalagi negara. Ketika ada pemimpin atau, ya, tidak ada saling mengingatkan, mengajak untuk berbuat baik kepada Allah Ta'ala, maka hancur negara kita. Nah, inilah, ya, dampak ketika kita tidak mengerjakan perintah untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha wa aqimus shalah.